Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu kembali dengan saya pada sesi 2 untuk praktek sesi 2 uji emisi gas buang. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pengujian terhadap emisi gas buang untuk kendaraan Daihatsu tipe Xenia XI. Dari pekerjaan ini nanti hanya fokus pada emisi gas buang. Kita tahu bahwa emisi gas buang pada saat sekarang itu menjadi perhatian dunia, bahwa emisi gas buang dari semua kendaraan bermotor di jalan raya itu sangatlah banyak menghasilkan polutan, yang mana pada udara itu banyak mengandung racun. Oleh karena itu, pada standar-standar internasional seperti standar Eropa, kita kenal dengan adanya Euro 1, Euro 2, dan seterusnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menguji kendaraan ini pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu pada suhu mesin normal, di mana semua sensor, baik sensor temperatur mesin, sensor map, sensor lambda, dan TPS itu semua terpasang dengan normal. Kemudian filter udara juga dalam keadaan bersih. Itu nanti menghasilkan emisi gas buang berapa. Kemudian nanti pada pengujian yang berikutnya yaitu pengukuran pada suhu normal, tetapi untuk sensor temperatur nanti saya coba untuk lepas. Sensor temperaturnya lepas, kemudian filter udara tetap dalam keadaan bersih. Apakah ada perubahan pada bagian-bagian CO-nya, HC-nya maupun O2-nya. Kemudian pengujian yang ketiga yaitu juga nanti akan saya lakukan pengujian dalam keadaan normal, di mana sensor lambda atau O2 nanti juga akan saya lepas, tetapi filter udara harus dalam keadaan bersih. Kemudian yang keempat, nanti akan saya juga mengadakan pengujian terhadap kendaraan ini dalam kondisi kipas pendingin mesin itu dalam keadaan terlepas atau tidak berfungsi. Bagaimana juga nanti pengaruhnya terhadap hasil emisi gas buangnya. Kemudian pengujian yang terakhir yaitu pengujian pada suhu normal. Semua sensor-sensor tersebut dalam keadaan baik, tetapi nanti filter udaranya akan saya ganti dengan filter udara yang agak kotor. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Perbedaan antara kondisi pada kendaraan itu normal dengan kondisi yang pada sebagian yang tidak normal. Selisih dari hasil emisinya cukup signifikan atau tidak. Sebelum kita melanjutkan pada analisa emisi, perlu saya jelaskan dulu. Jadi nanti untuk peralatan yang akan dipakai yaitu ada beberapa hand tool nanti yang saya butuhkan di dalam pengerjaan emisi gas buang. Hand toolnya, kemudian ada juga di sini alat-alat pendukung, ya, alat-alat pendukung. Jadi nanti jika dibutuhkan pada saat emisi gas, saya mengadakan pengujian atau analisa emisi gas buang pada piranti lain ada permasalahan, mungkin pada sekring atau dan lain sebagainya, atau busi ternyata kok pada waktu mendadak kok mati. Jadi saya sudah siap di sini, sudah saya siapkan cadangan. Kemudian alat yang lain juga di sini ada alat-alat pendukung, cas aki, kemudian kunci-kunci cadangan. Terus ini juga barangkali nanti kalau membutuhkan untuk membersihkan, di sini sudah saya siapkan WD-40, ada juga carb coils,
kemudian ada air aki. Selanjutnya ini untuk pengaman pada kendaraan ya. Jadi ada fender cover, kemudian ada grill cover, kemudian juga ada jok cover. Jadi di dalam bekerja saya tetap memperhatikan bagaimana kendaraan ini tetap aman. Selain itu, saya sebagai yang melakukan pekerjaan ini, saya juga harus wajib menggunakan safety, sama seperti ini kaos tangan yang terbuat dari katun rajut, kemudian sepatu juga sepatu safety ya, sepatu safety juga pengaman kepala, karena nanti jika saya membutuhkan kendaraan ini harus dinaikkan dengan lift, saya bekerja di bawah kendaraan, nanti diharapkan supaya juga lebih aman. Oke, untuk menyingkat waktu, langsung aja saya akan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan ini. Baiklah, semua pengaman bodi kendaraan sudah terpasang. Sekarang tinggal memanaskan kendaraan terlebih dahulu.
kendaraan terlebih dahulu kita panaskan. Selanjutnya kita menuju ke gas analyzer. Gas analyzer yang saya pakai ini milik dari Hesbon dengan spesifikasi HG520. Tinggal menunggu beberapa menit kendaraan ini panas, kemudian nanti setelah mencapai suhu temperatur kerja, prop ini baru kita masukkan ke dalam knalpot. Sambil lalu menunggu, ini untuk gas analyzernya saya zeroing dulu. Pada indikator AVR ini harus menunjukkan sampai dengan angka 0. Berarti nanti gas analyzer ini sudah siap kita gunakan. Sambil lalu menunggu temperatur kerja dari mesin ini. Baiklah, karena temperatur suhu mesin sudah mencapai suhu normal, sekarang propnya kita masukkan ke dalam knalpot kendaraan. Pengecekan yang pertama adalah pengecekan untuk menganalisis atau memeriksa emisi gas buang dalam kondisi normal, yaitu filter udaranya bersih, kemudian sensor MAF, sensor lambda, sensor pendingin, dan TPS itu semua dalam keadaan baik, dalam keadaan terpasang. Oke, kita sekarang bisa melihat hasil dari ini. Kira-kira pengujian kita lakukan 2 sampai dengan 3 menit. Di sini ada beberapa indikator. Untuk yang bagian indikator ini adalah untuk mengukur karbon monoksida. Kemudian pada indikator yang kedua ini menunjukkan pembacaan untuk karbon dioksida. Sedangkan ini yang bawah adalah untuk pembacaan lambda. Kemudian pada indikator yang atas adalah pembacaan untuk HC atau hidrokarbon. Kemudian indikator yang keempat pembacaan untuk O2. Sedangkan yang di bawah ini adalah sebagai indikator untuk pembacaan AVR atau air fuel ratio, yaitu perbandingan antara jumlah bahan bakar dan udara.
sudah cukup. Sudah melewati 2 menit. Sekarang kita print. Ini hasil terakhir saya print. Nomor kendaraannya adalah 1948. Satu 948. Ini sebagai nomor polisinya. Selanjutnya kita enter. Kita print ulang. Oke, sekarang saya matikan dulu kendaraannya. Sekarang pengujian yang kedua, yaitu melepas sensor WTS, water temperature sensor, dilepas, tapi kondisi filter udara dalam keadaan bersih. Jadi sekarang sensor WTS-nya akan saya lepas dulu. Posisinya ini sangat sulit ini, karena di belakang. Ya, jadi posisinya di sini. Ini sudah saya lepas untuk soketnya. Sekarang saya menghidupkan kendaraan. Karena analisa gas buang ini tadi dipakai yang pengujian pertama, sekarang saya zeroing dulu sampai ini mencapai 0 atau 1, baru kita nanti pakai untuk yang kedua atau pengujian yang kedua. Oke, udah ready. Sekarang probe-nya saya masukkan ke dalam knalpot.
Ini pengujian yang kedua dalam keadaan sensor WTS atau water temperature sensor terlepas dan kondisi filter udara dalam keadaan baik atau bersih. Kita kasih waktu kira-kira 2-3 menit. Sudah cukup, ini kurang lebih 3 menit. Sekarang saya matikan, kita enter. Sekarang saya lepas dulu ini untuk mencoba pengujian yang ketiga. Ini hasil pengujian yang kedua. Berikutnya saya lakukan untuk pengujian yang ketiga, yaitu dengan kondisi mesin normal, namun untuk sensor oksigen atau 2 saya lepas dengan keadaan filter udara bersih. Tapi untuk sensor temperatur ini saya pasang dulu. Sensor oksigen sekarang saya lepas. Ini sudah saya lepas. Nanti melihat kondisi emisi gas buangnya bagaimana. Sekarang kendaraan saya starter dulu. Kemudian analisa gas buang saya zeroing. Selanjutnya prop saya masukkan ke dalam knalpot lagi, kemudian lakukan pembacaan dengan enter. Ini sebagai pengujian yang ketiga. Tadi sensor WTS nya atau water temperature sensor sudah saya lepas dan kondisi filter udara dalam keadaan bersih. Kita tunggu 2-3 menit. Sudah cukup, sudah melebihi 3 menit. Sekarang hasilnya kita lihat.
Kita masukkan dulu nomor polisi kendaraannya. Udah, kemudian saya enter. Saya enter lagi. Untuk hasil pemeriksaan emisi yang ketiga, selanjutnya nanti pemeriksaan yang keempat, yaitu pemeriksaan emisi gas buang dalam keadaan kipas pendingin tidak bekerja, namun kondisi filter udara tetap dalam keadaan bersih. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian yang keempat, yaitu dalam keadaan kipas pendingin ini tidak berfungsi. Sekarang saya pasang dulu untuk sensor O2 nya. Selanjutnya untuk soket sensor yang ke kipas pendingin saya lepas dulu. Ini sudah saya lepas. Kemudian kendaraan akan saya nyalakan. Sekarang saya zero dulu. Masih proses zeroing, jadi menghilangkan sisa-sisa gas yang awal tadi. Ini seperti ini sudah ready. Kemudian prop saya masukkan. Terus lakukan pembacaan untuk emisi gas buangnya. Kita tunggu 2-3 menit. Cukup. Udah 3 menit. Ini untuk pengujian yang keempat hasilnya. Nanti kita bandingkan. Sekarang saya lepas dulu. Untuk yang pengujian terakhir, yaitu pengujian yang kelima, dalam keadaan semua sensor-sensor, baik sensor O2, temperatur sensor, sensor throttle position sensor atau TPS,
itu semua dalam keadaan baik. Namun di sini kondisi filter akan saya ganti dengan kondisi filter yang kurang bagus atau kondisi filter udara yang kotor. Ini yang baru akan saya lepas dulu. Nanti saya ganti dengan filter udara yang kotor. Ini lihat warnanya sudah, ini bekas ya, sudah sangat kotor sekali. Selanjutnya untuk soket yang ke sensor pendingin, kipas pendingin saya pasang. Kendaraan akan saya starter. Kemudian analisa gas buangnya, ini saya zeroing dulu. Ini sudah ready. Berikutnya saya akan memasukkan probe ke dalam knalpot. Selanjutnya enter untuk mengadakan pembacaan. Jadi ini sebagai pengujian yang kelima atau pengujian yang terakhir. Semua sensor-sensor dalam keadaan baik, namun filter udara saya kasih yang filter udara kotor. Sudah cukup. Kira-kira sudah 3 menit lebih. Ini hasil untuk pemeriksaan emisi gas buang yang terakhir atau yang kelima. Demikian untuk pemeriksaan emisi gas buang pada kendaraan Daihatsu tipe Xenia XI. Nanti dari kelima hasil uji coba ini akan saya komparasikan dari beberapa kondisi kendaraan tadi, yaitu dari kondisi normal dengan beberapa sensor yang terlepas dan termasuk kondisi filter yang kurang baik. Bagaimana nanti hasilnya? Mungkin ini yang saya lakukan pada kesempatan siang hari ini, yaitu melakukan analisa emisi gas buang pada kendaraan Daihatsu tipe Xenia SI. Mudah-mudahan
praktik yang saya lakukan pada saat ini akan menambah lagi wawasan terhadap saya, mungkin juga terhadap kawan-kawan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, saya Soeharto dari SMK Muhammadiyah 2 Cepu, SMK Salam SMK Bisa. Terima kasih.